Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah Anda berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, tapi masih dalam keadaan belum mampu? Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada siapapun hambanya untuk tetap bisa mendapatkan pahala amal haji dan umroh yang tidak mampu dia kerjakan. Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang membutuhkan modal paling besar, jiwa, raga, harta, dan memakan banyak waktu, sehingga jumlah kaum muslimin yang mampu melaksanakannya jauh lebih sedikit dibandingkan amal ibadah lainnya. Namun Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Allah berikan kesempatan bagi semua hambanya untuk mendapatkan pahala haji, sekalipun dia tidak mampu berangkat haji. Ada beberapa amalan yang dijanjikan Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Berikut di antaranya. Pertama, melakukan rangkaian ibadah seusai sholat subuh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir memuji Allah hingga terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Lalu Nabi SAW menegaskan, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti mengajar di Masjid Nabawi memberikan penjelasan hadis ini bahwa keutamaan amalan ini hanya dapat diraih jika terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Amalan di pagi hari yang pertama, sholat subuh secara berjamaah, sehingga tidak tercakup di dalamnya orang yang sholat sendirian. Zahir kalimat jamaah di hadis ini mencakup jamaah di masjid, jamaah di perjalanan, atau di rumah bagi yang tidak wajib jamaah di masjid karena uzur. Amalan di pagi hari yang kedua, duduk berzikir. Jika duduk tertidur atau ngantuk, maka tidak mendapatkan fadilah ini. Termasuk berzikir adalah membaca Al-Quran, beristighfar, membaca buku-buku agama, memberikan nasihat, diskusi masalah agama, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Amalan di pagi hari yang ketiga, duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Tidak boleh pindah dari tempat sholatnya, sehingga jika dia pindah untuk mengambil mushaf Al-Quran atau untuk kepentingan lainnya, maka tidak mendapatkan keutamaan ini. Karena keutamaan untuk amalan ini sangat besar. Pahala haji dan umroh sempurna, sempurna. Sedangkan maksud duduk di tempat sholatnya di sini adalah dalam rangka ar-riba atau menjaga ikatan satu amal dengan amal yang lain. Dan Nabi SAW bersabda, kemudian duduk di tempat sholatnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia tidak boleh meninggalkan tempat sholatnya. Dan sekali lagi, untuk mendapatkan fadilah yang besar ini, orang harus memberikan banyak perhatian, berusaha yang keras, sehingga seorang hamba harus memaksakan dirinya untuk sebisa mungkin menyesuaikan amal ini sebagaimana teks hadis tersebut. Amalan di pagi hari yang keempat, sholat 2 rakaat.
Sholat ini dikenal dengan sholat isyraq atau syuruk. Sholat ini dikerjakan setelah terbitnya matahari setinggi tombak. Amalan di pagi hari yang kelima, kajian di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari tidak memiliki tujuan apapun selain untuk belajar agama atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan umroh sempurna umrohnya. Dan siapa yang berangkat ke masjid sore hari tidak memiliki tujuan apapun selain untuk belajar agama atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala orang yang berhaji sempurna hajinya. Hadis riwayat Hakim. Amalan di pagi hari yang keenam, menjaga sholat jamaah beserta adab-adabnya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk sholat jamaah dalam keadaan telah bersuci, maka pahalanya seperti pahala orang berhaji dalam keadaan ihram. Dan barang siapa beranjak untuk melakukan sholat duha dan tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang umroh. Dan sholat setelah melaksanakan sholat yang diantara kedua sholat tersebut tidak membicarakan masalah dunia adalah amalan yang akan dicatat di Iliyin. Hadis riwayat Abu Daud. Ada beberapa penafsiran ulama tentang makna kalimat, maka pahalanya seperti pahala orang berhaji dalam keadaan ihram. Berikut adalah 3 penafsiran yang disebutkan dalam Aunul Ma'bur, Syarah Sunan Abu Daud. Yang pertama, mendapatkan pahala sebagaimana orang yang haji secara utuh. Makna ini disampaikan oleh Zain al-Arab. Yang kedua, bentuk mendapatkan pahalanya sebagaimana bentuk mendapatkan pahala dalam ibadah haji, di mana ketika orang berhaji, semua usaha yang dia lakukan bernilai pahala, mulai dari bekal sampai usaha perjalanan. Demikian pula sholat jamaah, semua usahanya bernilai pahala, termasuk langkah kakinya, meskipun pahala untuk 2 amal ini berbeda dari sisi banyaknya atau jumlahnya. Yang ketiga, orang yang berangkat haji akan mendapatkan pahala haji dari mulai berangkat sampai pulang, meskipun tidak menyelesaikan hajinya, selain wukuf di Arafah. Demikian pula sholat jamaah, orang yang berangkat sholat jamaah akan mendapatkan pahala sholat berjamaah dari mulai berangkat sampai pulang, meskipun dia tidak mendapatkan jamaah bersama imam karena terlambat. Jadi, bagi Anda yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, maka lakukanlah amalan-amalan tersebut. Namun, jika Anda secara materi sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, maka segera untuk melakukannya, sebab hal itu adalah suatu kewajiban dan termasuk mengaplikasikan rukun Islam yang kelima. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.